Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Citrasiu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, asal LPTK Universitas Mataram. Nomor induk mahasiswa E1C221032. Ini adalah formulir pendaftaran ujian kinerja saya. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dan perekaman video pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di SMA Negeri 4 Sambirampas. Semoga ujian kinerja pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, selamat pagi. Dan semoga Tuhan juga selalu memberkati kita sehingga kita senantiasa dalam keadaan yang super sehat seperti itu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Silakan, Karin. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Karin yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah sudah hadir semuanya? Sudah. Nah, baiklah, Ibu panggil satu-satu saja. Carolina Kurniati Jebatung. Hadir, Ibu. Henrika Lucia Dakunya. Kanisius Yoma. Baik, anak-anak hebat, semuanya sudah hadir ya? Ya, Bu. Baik, selanjutnya coba perhatikan kerapian kalian, terutama dalam berpakaian. Tolong disisipkan kalau baju-bajunya itu belum disisipkan ya. Dasi-dasinya itu dirapikan kembali. Baik, posisi duduk kalian, coba perhatikan duduknya yang sopan. Sudah? Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Materi pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan Karin. Mengidentifikasi isi informasi dalam teks prosedur. Tentang mengidentifikasi isi informasi di dalam teks prosedur. Nah,
singkong yang diiris tipis dan kemudian digoreng dengan minyak goreng yang panas. Baik, itu adalah bentuk pernyataan umum atau bagian dari struktur ya. Yang pertama tentang pernyataan umum. Di dalam video tadi seperti yang diutarakan oleh Kalin bahwa pernyataan umumnya adalah pengertian atau konsep dari keripik singkong itu sendiri, yaitu adalah salah satu jenis cemilan khas Indonesia. Jadi mungkin pada sore hari kalau misalnya kita ada ubi atau singkong di rumah, itu bisa kita kreasikan atau kita olah untuk membuat singkong. Baik, selain pernyataan umum, siapa yang masih ingat langkah-langkah dari cara membuat keripik singkong tersebut berdasarkan penayangan video tadi? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Lydia. Langkah yang pertama yaitu mengupas singkong. Langkah pertama seperti yang diutarakan oleh Lydia tadi adalah mengupas singkong. Baik, tepuk tangan untuk Lydia. Ada yang bisa mengatakan apa lagi? Oh ya, biar silakan. Angkat dan tiriskan singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan. Angkat dan tiriskan singkong yang sudah dikupas atau yang sudah dibilas atau yang sudah dibersihkan. Jadi kira-kira seperti itu langkah-langkah awal terutama ya dari cara membuat keripik singkong. Kemudian selanjutnya apa lagi dari penayangan video tadi? Oce, silakan. Selanjutnya parut singkong. Parut singkong. Jadi ada parutannya toh. Kita parut singkong yang sudah dibersihkan. Bisa dipahami? Baik. Selain struktur terkait dengan langkah-langkah tadi, kira-kira unsur kebasan yang mungkin kalian bisa dapatkan dari tayangan video tersebut, yang pertama apa? Unsur kebasan, kaidah kebasan dalam teks prosedur, terutama dari tayangan video tadi. Yang pertama, misalnya apa? Ada kata-kata kerja perintah. Misalnya di dalam tayangan video tadi, kata-kata kerja perintahnya apa? Berupa apa misalnya? Contohnya. Parutlah, kupaslah. Yang benar ini yang mana kira-kira ya? Harus berurutan. Tunggu, untuk teks prosedur itu langkah-langkahnya harus terstruktur dengan baik. Tidak boleh dibolak-balikan. Seperti itu. Ketika kalian sudah bolak-balik seenak hati, itu hasilnya itu pasti buruk. Baik, yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau biasanya menggunakan kalimat imperatif. Di dalam teks prosedur tadi, yang di dalam video, misalnya apa untuk kata kerja perintahnya? Jangan bilang hanya kupas. Kupaslah singkong. Ya, silakan Erika dulu. Kupaslah singkong yang telah disediakan seperti itu. Mungkin ada yang lain. Silakan Andini. Bilas singkong sampai benar-benar bersih. Bilaslah singkong sampai benar-benar bersih. Dan itu ada dua contoh saja yang kalian sudah dapatkan ketika menganalisis tentang kaidah kebasan, yaitu tentang kalimat imperatif di dalam teks prosedur. Baik, selanjutnya di dalam teks prosedur juga terutama kaidah kebasannya itu ada yang namanya kalimat-kalimat persuasif. Ya. Kalimat persuasif ini biasanya memberikan bersifat ajakan, bahkan himbauan. Biasanya ya ajakan seperti itu untuk melakukan sesuatu sesuai prosedur dengan baik dan benar. Nah, biasanya di dalam teks prosedur ini, terutama yang di dalam penayangan video tadi, kalimat persuasifnya itu apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan Kevin. Jadi dari tayangan tadi kalimat persuasifnya yang itu, nah hasilnya seperti ini, singkongnya lebih enak, renyah dan gurih, dan semoga atau selama mencoba di rumah ya Bu, semoga resep R dan D
yang dibagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, tepuk tangan untuk kami. Nah, baiklah anak-anak, kira-kira itu ada beberapa contoh dari kaidah kebahasaan teks prosedur yang terdapat di dalam tayangan video tadi yang sudah kalian amati. Nah, baiklah, supaya kalian lebih paham lagi terkait dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, coba perhatikan ya. Untuk kelompok pertama, Carolina Kurniati Jepatu, Karina. Kemudian kelompok 2 ada Fani, kelompok 3 ada Lydia, kelompok 2 lagi ada Mary, kelompok 2 lagi ada Oce. Baik, untuk kelompok 3 ada Andini, kemudian kelompok 3 lagi ada Enda, kelompok 3 lagi ada Merki, kemudian yang terakhir anggota kelompok 3 ini adalah Sian. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, kalian sudah duduk di dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan RKPD yang Ibu akan bagikan. Ini adalah RKPD, terutama tentang cara membuat surat izin mengemudi sepeda motor atau SIM. Jadi sebelum kalian mengerjakan RKPD ini, kalian harus membaca teks prosedur yang ada di sini, kemudian cermati baik-baik, kemudian mengerjakan beberapa soal yang terdapat di dalam RKPD ini. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian waktu yang Ibu berikan adalah 30 menit. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kemudian ini ada kelompok 3. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian.
hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi Bu. Selamat pagi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada penyaji saya persilakan. Bagian struktur teks kebahasaan teks prosedur. Cara membuat surat izin mengendarai sepeda motor atau SIM C adalah A. Struktur teks prosedur terdapat 1. Pernyataan umum berupa definisi SIM C. 2. Langkah-langkah membuat SIM C. 3. Penegasan umum. B. Kebahasaan teks prosedur. 1. Kata kerja perintah. 2. Kata kerja teknis. 3. Konjungsi temporal. 4. Pernyataan persuasif. Bagian teks langkah-langkah. 1. Datanglah langsung ke kantor polisi terdekat pada hari dan jam kerja dengan membawa persyaratan membuat SIM C sebelum masa berlaku selesai. Mari taatilah peraturan dalam berkendara dengan cara membuat SIM C. 3. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cara pembuatan SIM C. Yang pertama, menggunakan kata perintah atau imperatif. Contoh kalimat: 1. Datanglah langsung kantor polisi terdekat pada hari dan jam kerja dengan membawa persyaratan pembuatan SIM C. 2. Masukkan ke dalam map agar berkas tetap rapi, lalu serahkan kepada petugas. 3. Ikuti seluruh rangkaian ujian yang menjadi persyaratan membuat SIM C. Yang kedua, kata-kata teknis. Pertama, formulir pendaftaran, artinya sebuah kertas berisi beberapa pernyataan. Yang kedua, registrasi, artinya pendaftaran. 3. Sidik jari, artinya reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun diucapkan dengan tinta. Ketiga, konjungsi temporal. Pertama, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu. Keempat, pernyataan persuasif. Pastikan untuk melakukan perpanjangan SIM C sebelum masa berlakunya selesai. Mari taatilah peraturan dalam berkendaraan dengan cara pembuatan SIM C. Baik, sudah selesai? Sudah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baiklah, kelompok 1 tadi sudah melaporkan atau memaparkan hasil diskusi mereka terkait dengan teks prosedur, terutama tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Teks prosedur tentang cara membuat atau cara mengurus SIM C atau surat izin mengemudi untuk sepeda motor. Nah, baiklah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Barangkali mungkin ada beberapa masukan atau tanggapan berupa kritikan atau masukan ataupun mungkin pertanyaan seperti itu. Silakan, saya kasih kesempatan. Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan satu pertanyaan. Mengapa dalam pembuatan SIM C usia harus minimal 17 tahun? Sedangkan jika dilihat di lingkungan sekitar kita, banyak sekali anak di bawah umur yang mengemudi kendaraan roda 2 atau roda 4 di jalanan umum tanpa ada SIM C. Baik, terima kasih kepada Andini yang sudah mewakili kelompoknya. Tepuk tangan untuk Andini. Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan langsung ditanggapi kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman ini yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi jawaban dari kelompok 1 bahwa kenapa dalam pembuatan SIM atau surat izin mengemudi untuk sepeda motor itu diperuntukkan umur 17 tahun. Yang pertama, kan di sini salah satu persyaratannya itu menggunakan KTP. Nah, dalam KTP ini kan umurnya harus minimal 17 tahun. Dan kalau umur 17 tahun ke atas itu kan dikatakan anak-anak dan wajib atau layak untuk mengemudi. Bisa diterima? Atau mau ditanggapi tambahan lagi? Silakan. Di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali anak di bawah umur yang
kendaraan roda 2 atau 4 di jalanan umum tanpa ada SIM. Dan kami juga yang sedikit ingin menambahkan Suaranya yang keras kali ini, sehingga nanti bisa disimak oleh kelompok lain juga. dan kami juga akan menambahkan sedikit berkaitan dengan jawaban kami berkaitan dengan anak-anak yang mengemudi secara bebas di jalan raya. Itu kan pertama karena banyakkan anak-anak saat ini itu mengendarai motor itu atas keterampilan mereka, sementara mereka sendiri tidak mengetahui persyaratan yang telah ditentukan oleh Polri atau Polisi Republik Indonesia menyangkut persyaratan yang layak bagi seseorang untuk mengemudi atau menjalankan roda 2 seperti sepeda motor. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban atau tanggapan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Baik, ada yang lain? Kelompok 2, ada pertanyaan atau masukan? Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana jika dalam pembuatan SIM C tidak mengalami atau tidak lulus ujian pembuatan SIM C baik teori ataupun praktik? Baik, bagaimana kalau tidak lulus? Ada salah satu langkah-langkahnya tadi adalah harus lulus ujian praktik maupun pengetahuan, dan itu saya sudah alami. Dan puji Tuhan sudah lulus. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan teman media kepada kami kelompok 1. Jadi kami ingin menjawab pertanyaannya. Jadi menurut kami dari kelompok 1 bahwa ketika seseorang tidak lulus dalam tes berupa teori atau praktik, jadi di sini orang ini masih dikatakan tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengemudi kendaraan sepeda motor. Baik, bisa diterima? Bisa? Baik, tepuk tangan untuk Lydia dengan kelompok 1. Baik, masih semangat ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Kemudian terima kasih juga kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Jadi baik anak-anak, itu tadi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian tentang teks prosedur, cara mengurus atau membuat surat izin mengemudi sepeda motor atau SIM C. Jadi ada persyaratan yang terdapat di sana ketika kalian mengurus SIM C. Kemudian juga ada terkait dengan struktur teks prosedurnya ada. Kemudian ada langkah-langkahnya juga ada. Kemudian pernyataan umumnya juga ada. Kemudian kaidah pembahasannya itu di situ tadi kalian sudah analisis dengan baik. Nah sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian. Nah untuk kesempatan pertama saya kasih kesempatan dari kelompok 3 dulu. Silakan memberikan kesimpulan. Nah gantian dong, jangan ini terus ya. Silakan. Baik, saya langsung membaca kesimpulannya. Dalam teks prosedur, cara membuat surat izin mengemudi sepeda motor atau SIM C terdapat struktur dan kaidah kebahasan yang lengkap. Di samping itu, langkah-langkahnya sangat sistematis sehingga mudah dipahami pembaca. Baik, terima kasih luar biasa kelompok 3. Ini kesimpulan dari hasil analisis terhadap teks prosedur tentang mengurus atau cara membuat SIM C. Baik, berikutnya saya kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan simpulan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Dari hal yang dilakukan pembagian tadi depan kelas, kami bisa menyimpulkan bahwa dalam teks prosedur cara membuat surat izin mengemudi sepeda motor atau SIM C terdapat struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Terima kasih. Baik, luar biasa dia yang mewakili kelompok 2. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, baik anak-anak, ini sudah lulus kan kalau saya. Dari tadi. Masih semangat? Masih. Semangat.
dan pembelajaran mengenai menganalisis teks prosedur, saya dapat mengambil rangkuman bahwa dalam teks prosedur itu terdapat 3 kelompok yang terbagi atas yang pertama berupa pernyataan umum, yang kedua berisi langkah-langkah, dan yang terakhir berupa penegasan ulang yang berisi kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Karin. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini intinya tentang teks prosedur, terutama tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat struktur teks. Yang pertama ada yang namanya adalah pernyataan umum. Nah, sama seperti kepala yang pernyataan umum. Seperti itu harus ada. Pernyataan umum ini berisi tujuan mengapa teks prosedur itu ditulis seperti itu. Berisi gambaran umum terkait dengan teks prosedur yang ditulis. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua ada yang namanya langkah-langkah. Nah, sudah sesuai judul bahwa ini adalah prosedur. Yang namanya prosedur pasti berisi langkah-langkah atau tahap-tahap. Kemudian untuk penutup ataupun penegasan ulang ini dia bersifat opsional. Opsional itu maksudnya bisa ada dan bisa tidak. Jadi di dalam teks prosedur itu untuk penegasan ulang dia bisa tampil dan bisa tidak ditampilkan dalam teks. Bisa paham? Bisa. Kemudian selanjutnya di dalam teks prosedur selain struktur terdapat juga yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu tentang ada yang namanya adalah menggunakan kalimat perintah atau kalimat-kalimat imperatif. Biasanya misalnya tuanglah seperti itu. Jadi imbuhan lah seperti itu ya. Atau misalnya campuri. Kemudian ada imbuhan atau akhiran kan. Kaidah kebahasaan selanjutnya apa? Menggunakan konjungsi temporal. Jadi di sana tadi konjungsi temporal yang biasa kalian gunakan itu di dalam teks prosedur misalnya apa? Setelah, lalu, kemudian. Jadi yang pertama konjungsi temporal itu berkaitan dengan waktu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baiklah anak-anak, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ibu senang ketika kalian senang dengan materi pembelajaran hari ini, karena memang pada dasarnya kita selalu berhubungan dengan yang namanya teks prosedur ya, aktivitas apapun, sehingga harus senang. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan soal-soal hots kepada kalian yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran hari ini. Kemudian soalnya ada 5 nomor. Kemudian waktu pengerjaan soal hanya 5 menit seperti itu. Dan ini tidak diskusi lagi. Kalian harus mengerjakannya secara individu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Soal-soalnya juga ya, silakan dikumpulkan ya. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal-soal hots. Dan soalnya itu ada 5 nomor. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan itu dengan baik ya, dengan tepat waktu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin memberikan sedikit motivasinya untuk kalian supaya alangkah baiknya juga kalian lebih banyak membaca lagi terkait dengan teks prosedur apa saja, misalnya tentang melakukan sesuatu atau tentang cara-cara membuat sesuatu. Kemudian Ibu juga memberikan motivasi juga kepada kalian yang mungkin ada beberapa anak yang memang masih belum aktif ketika berdiskusi. Mohon
pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat siang.